Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan di semester 2 ini, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang limbah. Nah, apa yang kamu ketahui tentang limbah? Pernahkah kamu melihat atau mendengar tentang limbah? Kamu mungkin pernah mendengar permasalahan limbah dibahas di televisi atau radio, atau bahkan melihat sendiri di lingkungan sekitarmu. Bisakah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan limbah? Nah, jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Nah, jadi sisa-sisa dari usaha atau kegiatan manusia itu disebut dengan limbah. Berdasarkan keputusan Memperindak RI nomor 231 garing MPP garing 7 garing 97 pasal 1, limbah adalah bahan atau barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya telah berubah dari aslinya. Limbah dihasilkan oleh kegiatan manusia, diantaranya kegiatan perumahan, kegiatan perindustrian, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan peternakan, dan lain-lain. Nah, limbah ini jumlahnya akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi serta perekonomian. Ketika mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu, limbah yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Nah, mungkin kita tahu limbah itu adalah sampah ya. Nah, jadi limbah ini juga banyak jenis-jenisnya ya. Jadi nanti ada penggolongan-penggolongan limbah. Yang pertama itu adalah penggolongan atau pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawanya. Nah, berdasarkan jenis senyawanya, limbah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada limbah organik dan ada limbah anorganik. Nah, mungkin kamu juga sudah pernah bahas juga waktu di SMP kali ya. Nah, limbah organik ini memiliki beberapa definisi yang berbeda, yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan tujuan penggolongannya. Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon. Nah, jadi karena unsur karbon ini adalah unsur organik, jadi segala sesuatu yang mengandung unsur karbon itu disebut dengan limbah organik. Sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan dan manusia, sisa makanan dan sisa-sisa tumbuhan mati, kertas, plastik, dan karet. Namun, secara teknis, sebagian besar orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup atau alami dan sifatnya mudah membusuk. Artinya, bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk atau terurai seperti kertas dan bahan organik sintetik buatan yang juga sulit membusuk atau terurai seperti plastik dan karet tidak termasuk ke dalam limbah organik ya. Hal ini berlaku terutama ketika orang memisahkan limbah padat atau sampah di tempat pembuangan sampah untuk keperluan pengolahan limbah. Jadi ada yang mendefinisikan kalau limbah organik itu adalah limbah-limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup ya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai limbah yang memiliki unsur-unsur organik atau memiliki unsur atom karbon C itu adalah termasuk dalam limbah organik ya. Seperti plastik dan kertas. Karena kalau plastik dan kertas ini dia akan sulit terurai, tidak seperti bahan-bahan atau sisa dari makhluk hidup ya yang mudah terurai. Nah, limbah organik ini berasal dari makhluk hidup yang mudah membusuk, contohnya dalam bentuk gula atau karbohidrat yang rantai kimianya relatif sederhana sehingga dapat dijadikan sumber nutrisi bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Mikroorganisme dapat berkembang biak dengan subur pada limbah organik sehingga limbah dapat menjadi sumber penyakit, yaitu jika mikroorganisme yang berkembang biak merupakan patogen. Jadi si limbah organik ini kan tadi memiliki kandungan karbon ya, jadi memiliki kandungan karbohidrat di dalamnya. Nah, jadi senyawa itu ternyata sebagai medium tempat berkembang biaknya mikroorganisme.
Nah, kalau mikroorganismenya patogen, maka dia akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, jadi kalau misalnya sampah itu kan memang bisa menimbulkan penyakit ya. Nah, hasil pembusukan limbah organik oleh mikroorganisme sebagian besar adalah berupa gas metan CH4 yang juga dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Nah, tadi ketika dia diurai oleh mikroorganisme, ternyata dia mengeluarkan gas yang bernama gas metana. Gas metana ini juga bisa merusak lingkungan sebenarnya ya. Apalagi sekarang kan efek rumah kaca, jadi dia tuh salah satu gas efek rumah kaca yang bisa menyebabkan global warming. Limbah organik yang mudah membusuk dapat dimanfaatkan kembali dengan cara dijadikan kompos. Kompos ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk atau penyubur tanaman. Pembuatan kompos dari limbah organik dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani limbah organik. Nah, mungkin kita udah tahu pupuk kompos itu kan pupuk dari kotoran-kotoran ya, atau memang dari sisa-sisa organik. Nah, bisa dijadikan sebagai pupuk kompos untuk menyuburkan tanaman. Jadi bisa daur ulang. Jadi untuk mengatasi masalah dari limbah organik ini, kita daur ulang menjadikan kompos. Nah, yang kedua yaitu adalah limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat atau sulit untuk membusuk ya. Limbah anorganik biasanya mengandung unsur-unsur selain karbon. Limbah anorganik yang sering kita jumpai adalah potongan besi, kaleng makanan, botol minuman, kaca, dan lain-lain. Berikut merupakan senyawa anorganik yang terdapat dalam limbah dan kontak dengan organ manusia beserta bahaya yang ditimbulkan. Nah, bisa dilihat di tabelnya. Senyawa anorganik yang pertama itu adalah arsen. Arsen ini dia bahayanya adalah karsinogen atau penyebab kanker ya. Kedua yaitu adalah argentum. Nah, dia bisa menyebabkan penyakit agria. Yang ketiga itu adalah barium. Dia adalah toksik ya, atau racun pada hati, aliran darah, dan nervous. Nah, yang keempat itu adalah sulfat. Nah, sulfat ini dia bahayanya adalah laksatif. Yang kelima itu adalah fluor. Dia bisa menyebabkan penyakit fluoresis. Nitrat bisa menyebabkan metemoglionema pada bayi. Kromium dia bisa sebagai zat karsinogen juga. Nah, besi bisa menimbulkan koloid yang berwarna pada air. Nah, itu adalah bahaya-bahaya dari limbah anorganik. Jadi kalau limbah organik itu dia bisa membusuk dan bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, kalau si anorganik ini dia memang sulit untuk membusuk ya, karena dia tidak memiliki itu tadi unsur karbon di dalamnya. Oke, yang kedua yaitu adalah pengelompokan berdasarkan wujudnya. Kalau tadi berdasarkan kandungannya ya, kalau yang ini adalah berdasarkan wujudnya. Nah, yang pertama yaitu adalah limbah cair. Limbah cair adalah segala jenis limbah yang berwujud cairan berupa air beserta bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Nah, limbah cair ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu adalah limbah cair domestik. Yang kedua adalah limbah cair industri. Yang ketiga adalah rembesan dan luapan. Yang keempat adalah air hujan. Nah, untuk limbah cair domestik yaitu adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perkantoran, dan sarana sejenis. Contoh dari limbah cair domestik adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah limbah cair industri, yaitu adalah limbah cair hasil buangan industri. Contoh limbah cair industri adalah air sisa cucian daging, buah, atau sayur dari industri pengolahan makanan, dan sisa pewarna kain atau bahan dari industri tekstil. Nah, pokoknya dari bidang industri lah ya. Nah, yang ketiga itu adalah rembesan atau luapan. Rembesan atau luapan yaitu adalah limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui
rembesan di dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembes ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang rusak, pecah atau bocor, sedangkan luapan dapat terjadi melalui bagian saluran yang membuka atau terhubung ke permukaan. Contoh dari limbah cair yang dapat merembes dan meluap ke dalam saluran pembuangan limbah cair adalah air buangan dari talang atap, pendingin ruangan atau AC, tempat parkir, halaman atau bangunan perdagangan dan industri serta pertanian atau perkebunan. Nah, yang keempat yaitu adalah air hujan. Nah, air hujan adalah limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Aliran air hujan ini di permukaan tanah dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut sebagai limbah. Jadi kalau misalnya air hujan, nah nanti kan ada sampah-sampah mungkin yang ikut. Nah, itu disebut dengan limbah air hujan ya, masuk ke dalam limbah cair. Nah, yang kedua tadi ada limbah cair, yang kedua adalah limbah padat. Nah, limbah padat merupakan salah satu limbah yang paling banyak terdapat di lingkungan. Biasanya limbah padat disebut sebagai sampah. Bentuk, jenis, dan komposisi limbah padat sangat dipengaruhi oleh taraf hidup masyarakat dan kondisi alam. Sedangkan jumlahnya sangat dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Umumnya, semakin padat populasi di suatu daerah, maka akan semakin besar pula produksi limbah padatnya. Nah, secara umum, klasifikasi limbah padat ini ada 6 kelompok ya. Yang pertama yaitu adalah sampah organik yang mudah membusuk atau namanya garbage, yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Sampah ini umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan, misalnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran, dan kulit buah-buahan. Yang kedua yaitu adalah sampah anorganik dan organik tak membusuk atau namanya rubbish, yaitu limbah padat anorganik atau organik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Contohnya jenis sampah ini adalah selulosa, kertas, plastik, kaca, dan logam. Nah, yang ketiga itu adalah sampah abu, yaitu limbah padat yang berupa abu. Biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa angin karena ringan dan tidak mudah membusuk ya. Jadi kalau misalnya kamu bakar sampah, nah ini juga akan menghasilkan limbah baru yaitu adalah sampah abu ya. Nah, yang keempat yaitu adalah sampah bangkai binatang ya atau dead animal, yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang seperti tikus, ikan, dan binatang ternak yang mati. Limbah ini relatif kecil jumlahnya, tetapi jika terjadi bencana alam, sampah ini akan bermasalah karena mudah membusuk dan bau. Nah, yang kelima yaitu adalah sampah sapuan atau namanya street sweeping, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi berbagai sampah yang tersebar di jalanan seperti daunan, kertas, dan plastik. Nah, yang ke-6, yang terakhir itu adalah sampah industri atau industrial waste, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Komposisi sampah ini tergantung dari jenis industrinya. Semakin banyak industri yang berdiri, maka akan semakin besar dan beragam jenis sampahnya. Oke, tadi ada limbah padat. Nah, yang ini ada limbah gas ya. Limbah gas ini biasanya dibuang ke udara. Di udara terkandung unsur kimia seperti oksigen, nitrogen, NO2, ada CO2, karbon dioksida, hidrogen, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Tingkat kualitas udara tergantung pada jenis limbah, volume yang lepas, dan lamanya limbah yang berada di udara. Nah, di sini bisa dilihat macam-macam dari limbah gas. Nah, yang pertama itu adalah karbon monoksida atau CO. Nah, yang kedua itu adalah karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga itu adalah nitrogen oksida atau NO2.
Nah, yang keempat itu adalah sulfur oksida. Yang kelima itu adalah asam klorida, amonia, metan, hidrogen fluorida, nitrogen sulfida, klorin, dan masih banyak lainnya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cuma bahas itu dulu ya. Nanti ada lagi pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya serta limbah B3. Tadi sudah ada 2, yaitu berdasarkan kandungannya. Nah, yang kedua ini berdasarkan wujudnya ya. Jadi itu adalah pengelompokan limbah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.